mulai podcast ini tayang, buat Ahmad Dhani, buat Judika, Sal Priadi, hati-hati ada musisi pendatang baru siap mengisi belantika musik Indonesia. Keren. Kayak Ibzi Goy, Ibzi Khoir. Bikin album. Sebelum tepuk tangan, Anda ketawa dulu tuh tadi tuh. Ada keraguan. Kayak nggak masuk di kepala gue tuh kayak nggak masuk gitu. Lu nggak inget kata-kata Baskara lu? Apa? Cari suara lu sendiri. Asik. Pertanyaannya ketemu. Iya jelek. Pas gua preview kok jelek. Tenang masih bisa diedit. Iya. Tapi banyak orang nganggap karya lu itu karya bercandaan kan? Yang mana tuh Pak? Lagu-lagu lu. Oh kalau lagu Orkes Pensilalis iya. Kan gua kan punya orkes. Jadi emang itu lagunya bercanda. Ininya secara liriknya juga emang aneh-aneh. Cuman gua tuh kayak suka kepikiran lirik-lirik yang bener gitu Pak. Sebenarnya lu ngerjainnya serius. Ngerjainnya serius. Tapi yang lu sering tampilkan kan misalnya di acara-acara TV, di podcast-podcast lu suka ditembak bikin lagu tentang gelas gitu. Kalau itu kan improve. Kalau improve emang ya otak kan komedi, terbatas ya, gitu bener, kan. Dan bener. ada kita harus komedi nih gitu. Ternyata nggak komedi. Jadi makanya saya jarang di TV. Nggak works banget ternyata. Iya. Berarti kalau lu bilang misalkan lu ya orang udah di mindset orang-orang ngeliat lu kan komedian. Jadi ketika kalau ngomongin podcast, diundang, bikin lagu, alam bawah sadar lu kan pengennya komedi gitu. Iya, Tapi pengennya. sebenarnya lu tuh pengen ngegarap album lu tuh bener-bener serius. Serius. Jadi sebenarnya Lagu-lagu bukan lagu-lagu komedi dong. bukan lagu-lagu yang lagu Pop. dibilang Ya lagu komedi juga kan lagu. iya sih. Ini multi genre Pak, tapi di ininya di Maksudnya albumnya. multi genre itu gimana? Ada kayak indie pop gitu, terus ada yang karena collab sama Orkes Pensilalis juga, gua jadi collab sama band gua sendiri. Ada yang dangdutnya juga gitu, terus ada yang kayak The Adams gitu apa ya itu ya? Kayak The Adams gitu musiknya gitu-gitulah. Jadi macem-macem genrenya. Lu nulis sendiri? Nulis sendiri. Tapi di gua kolaborasi juga sama teman gua Mas Diki namanya di Jogja gitu. Jadi dia kayak yang bantu-bantuin lah. Tapi kalau lirik secara garis besar sendiri. Berarti Kenapa lu memutuskan akhirnya Iya. gue bikin album deh sekalian deh gitu. Karena lagu udah pernah kan. Gue tuh selalu challenge diri gua gitu, apalagi yang belum gua bikin ya gitu. Album gitu. Karena waktu itu gua udah rilis 3 single tuh. Dan tidak ada pendengarnya semua. Ya itu, karena dianggap apa Anda ini? Kayaknya komedi dah ini lagunya gitu loh. Karena persona komedi lu terlalu kuat dah. Persona komedi lu Karena terlalu ada kuat. hal-hal yang nggak bisa disalurkan ke komedi gitu. Kayak ya Bang Wendy bikin rap gitu kan. Ya, Itu betul, kan betul. itu nggak bisa ke komedi. Bener, gitu. nasib kita Jadi sama sih sebenarnya. Iya, jadi harus Samanya di mana? Ya coba bikin gak ada yang dengerin. sama Tadi yang penting rilis. Tapi suka gitu ngerjainnya Pak gitu. Bahkan album pun sama wah itu Oh, Pak Wendy pernah bikin album juga? pengen. Oh, pengen. Cuma waktu itu pandemi. Gak mungkin dong, maksudnya mondar-mandir segala macam karena gue udah ada konsep dan segala macam. Akhirnya gue nggak tahu apakah itu surut keinginan itu gitu, Iya, tapi iya. gue sedikit relate sih sama maksudnya apa yang lu pikirin karena ada beberapa hal di kita kayak dorongan harus komedi tapi di sisi lain kayak kalau kita nyampein secara komedi kayak message-nya nggak nyampe deh. Bener. Nah itu yang lu coba tampilin tapi kalau gua kan ya rap gitu, rap aja gitu. Kalau lu multi genre Pak. kenapa? Iya. Oh, gue itu suka dengerin lagu kan. Oke. Jadi suka random gitu kalau misalnya di mobil tuh karena perjalanan dari rumah gua ke misalnya kerja itu jauh. Hampir 2 jam, 3 jam gue tuh suka. Bukan 3 hari, 2 hari 3 hari lo kan lokasi. Sempat sih nginep di pom bensin gitu. Iya, terus. Nyari botol bekas. Gembel lah pokoknya lah.
Terus. Iya, jadi tuh sering banget kayak explore gitu, musik-musik yang baru. Kadang serandom kayak misalnya hip hop Malaysia, gue suka dengerin gitu, atau misalnya hip hop Arab atau apalah gitu, indie Prancis gitu gue. Iya pak gitu, indie Korea. Misalnya. Yang lu cari apa? Iya, biar inspirasi gitu. Nah, kadang-kadang Kan lu gak ngerti bahasanya. musiknya. Oh, musiknya. Kayak gua suka banget ada musisi Korea Janabi namanya, itu musiknya bagus banget tuh walaupun gua nggak ngerti bahasanya ya liriknya, tapi menurut gua itu kayak wah bagus banget nih gitu. Nah kadang-kadang tuh gue pengen bikin musik yang kayak gini nih gitu, tapi versi gua dan kayak ya ada yang lain-lain, misalnya musik ini sama musik ini digabung jadinya kayak gimana ya, ada instrumen ini kayak jadinya kayak gimana ya gitu. Sebentar, terlalu banyak referensi yang masuk ke lu kan juga justru kayaknya semakin mungkin membuat lu jadi bingung. Maksudnya misalkan lu dengerin hip hop Korea misalkan gitu. Wah, bang, kayak seru nih. Nah, esokan harinya lu pergi kerja dengerin musik lain. Kayaknya ini lebih seru deh. Ngalamin gak hal-hal kayak gitu atau enggak ketika ini udah masuk list lu nggak ganggu gugat itu? Ini hip hop Korea gue pengen bikin kayak begini. Iya paling kayak misalnya unsur dari yang ini nih, lagu yang ini, kayaknya kayak instrumen dari ini nih dimasukin, oke nih gitu. Atau misalnya style-style kayak gini nih, oke nih gitu. Tapi yang lu ceritain, yang lu tuangin ke dalam lagu-lagu lu tuh cerita tentang apa? Kayak nih yang singlenya ada dikeluarin. Ada yang satu namanya Untukku Untukmu Juga. Nah kalau itu ceritanya jadi gua nyampein pesan dari orang tua gua, pesan-pesan ya kehidupan lah ya. Yang orang tua gua sampein untuk anak gua gitu. Oke, apa tuh pesannya yang lu Nah, sampein? kalau liriknya itu udah yang refnya ya, sopan pada yang lebih tua, tak lupa. Jelek ya, sorry. Bagus. Gua agak beneran orang. Kalau nyanyi agak milan, soalnya kan diedit kalau Suara lu adem. Beneran suara lu adem maksudnya. Lagi ya. Sopan pada yang lebih tua, tak lupa sayangi yang muda, belajar mendengar, tak hanya bicara, temukan semua POV berbeda. Gitu. Itu pesan. Ada yang dari orang tua gua, ada yang tambahan-tambahan yang gua pengen sampein juga ke anak gua gitu. Tapi sih maaf banget, gua ngeliat lu nyanyi dari samping nih kan. Gua berasa kayak lihat Beo lagi nyanyi nih. Notasinya bagus sih. Notanya bagus. Notasinya bagus sih. Referensinya emang Beo. Ya lagu ini referensinya Beo. Tapi mayoritas berarti keluh kesah lu sebagai seorang Hifzi aja lu tuangin ke dalam lagu. Bener, ada lagu kayak yang ceritain kayaknya gue ini orang yang banyak maunya, ada kayak pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengen ngelihat orang apa, pengen juga ngelihat orang. Tapi secara berkarya ya, pengen orang bikin ini, kayak pengen bikin, ada tuh. Itu collab sama Yono kalau itu. Yono Bakri. Yono Bakri, iya. Dia jadi apa? Dia jadi gendang. Yang gue pukulin. Yang gue pukulin. Yono nyanyi Pak. Lagunya ada yang viral. Iya, dia Jelek penyanyi juga suara dia. Dua orang suara jelek collab. Sosokan, dorong suara jelek sosokan. Berarti di balik persona lu yang lucu, dikenal sebagai komedian yang jago improvisasi. Amin. Bercandanya aneh sama anak-anak GJLS gitu. Berarti lu tuh sebenarnya orangnya melo sama hidup tuh sentimental sama hal-hal kecil gitu-gitu. Ada sih gitu-gitunya Pak, gitu. Jadi pokoknya kadang, ya kalau stand up kan sebenarnya keresahan kan. Jadi tuh kadang-kadang gue kalau misalnya kayak nulis, misalnya punya keresahan nih gue, itu selalu gue tuliskan. Itu apa, entah itu jadi premis, entah itu cuma jadi keresahan doang gitu. Nah kadang-kadang ya itu tadi tuh, si yang keresahan-keresahan ini nggak semuanya bisa jadi materi stand up. Jadi dipilah-pilah. Iya, yang ini kayaknya cocoknya jadi lagu deh gitu. Jadi misalnya udah ada nih cerita yang itunya, cerita yang keresahannya dan juga ceritanya gitu ya. Nah itu yang gua tuangin jadi lirik. Sebelum lu bikin lagu, lu dulu bikin puisi kan? Puisi. Puisi-puisi gitu ya? Enggak ya? Waktu TK sih pernah. Oh, gue pikir lu jadi tulisan.
puisi SD gitu sih dulu. pernah sih. Ya cuma ini doang sih kayak dulu tuh nggak tahu ya suka nulis-nulis lirik dari SMP tuh suka nulis-nulis lirik gitu. Apa dulu pernah bercita-cita emang gua kayaknya musik deh gitu? Oh iya, pengen jadi ini masuk Indonesian Idol Pak dari dulu saya. Lah kenapa nggak coba? Dulu tuh gue pengen les ini kan di Elva Music School. Terus jadinya ke Kumon. Elva keren Don. Lah iya loh. Bukan Kumon, masih mahal. Soalnya gue nggak masuk Elva Music School itu karena mahal. Jadi waktu daftar itu kan gue bilang ke ayah, ya aku pengen itu tuh les vokal gitu kan. Habis itu dilihat pendaftarannya itu waktu itu berapa ya, daftar doang tuh sekitar 200.000 apa 200.000 tuh di Lampung zaman itu mahal gitu. Udahlah nggak usah nak, les Nurul Fikri aja. Jadi nggak kumon juga masih mahal. Kumon juga masih mahal. Kalau Nurul Fikri tuh sebulan cuma berapa puluh ribu gitu. Berapa ratus ribu gitu, iya. Tadi kan lu bilang bahwa lu tuh kalau lihat orang itu, gue juga pengen coba lihat orang itu. Berarti kalau lu lihat acara Indonesian Idol, kayak gue pengen dah di situ. Dulu, gua pengen dah di situ. dulu Pak, dulu kayak gitu. Pengen banget tuh nyanyi yang apa sih, yang lagu openingnya itu. Aduh, kok gue lupa ya. Itu tuh pokoknya lagu bareng-bareng tuh yang selalu opening kita bareng-bareng gitu. Apalagi? Ada Indonesian Idol tuh, Afi dulu kan. Iya. Menuju puncak, Iya. gemilang cak. Gue pengen banget itu yang joget begini. Anjing kapan gue di panggung itu. Gitu. Lu terobsesi sama panggung berarti? Iya. Sama dunia panggung tuh lu terobsesi? Iya. Ada garis seni nggak sih sebenarnya di keluarga lu? Bapak PNS, ibu guru. Karyawan lu kan lumayan banyak juga ya. Katanya kan tiap pagi wajib melakukan nyanyian itu ya. Terbanglah tinggi menuju angkasa. Sebelum absen itu, sebelum absen gua kumpulin dulu. Ayo semua. Oh nggak ada yang lu project nyanyi bareng sama anak-anak GJLS, Rigen atau? Kan kita punya ini juga, punya GJLS bernyanyi. Udah 2 single juga Pak, keluar Pak. Oh. Ada judulnya, ada yang Strawberry, ada Nggak, yang... maksudnya lu nggak melibatkan mereka di album lu gitu? nggak usah lah, udah punya GJLS bernyanyi itu. Beda lah udah. Oh, pengen bedain Rispo juga ini. cuma jerit-jerit Pak kalau nyanyi Pak. Orang dia nih, kita rekaman ada satu lagu kita akan rekaman. Gua kan kalau kita rekaman kan biasanya satu orang itu menghabiskan berapa jam lah, sejam lah. Minimal sejam. Nyanyi, diulang, gitu kan nyanyi, oh kurang yang ininya gitu kan dari yang si apanya tuh musik director ya atau apa ya, produser lah gitu. Nyanyi lagi kurang. Nah, gua sama Rigen tuh hampir gitu, 1 jam, sejam gitu. Oke, sekarang Rispo dia nyanyi dari awal sampai akhir. Oke, Po, makasih. Ntar kita edit. Anjing. Udah nggak ada harapan kalau Yang penting hadir aja ya. Tempo nggak bisa. Itu Nah, dia kalau bikin lagu nggak ada musik, bisa Rispo. Dia misalnya bikin lagu nih, nggak ada musik, kan lu suka mancing-mancing di lapangan kan? Dia bisa kalau bikin lirik, oke dia bikin liriknya gitu. masalahnya bukan di lirik, di nada. Nada dan tempo. Tempo, hancur dia tempo. Tapi orang-orang kayak Rispo sih Pak pasti akan kebantu sama autotune mungkin ya. Wah, enggak Pak. Autotune nyerah bang. Ngeheng laptop. Hancur, terlalu hancur soalnya. Dari autotune jadi begitu dipegang sama Rispo jadinya manual. Gak auto lagi. Tetap dikoprek-koprek. Tapi lu komitmen sama GJLS itu gimana? Maksudnya apakah setiap project harus bertiga atau boleh berkarya sendiri-sendiri? Soalnya gue denger katanya di antara mereka bertiga lu paling mahal, Ibzi. Anjing. Kalau project sendiri. Jadi gara-gara respon. Jadi gini Pak, kalau yang paling mahal, kalau jawab yang project itu ya nggak harus bertiga sih. Nggak harus bertiga. Nggak, Karena ya, tidak ada kerja kan- komitmen sebagai grup. Kalau kerja kan kayak Rispo, Rigen emang punya manajemen sendiri kan mereka kan, si Tema itu kan. Nah kalau gua ada tim gua sendiri yang emang ngurusin gua. Gitu. Kenapa nggak bareng waktu itu? Waktu itu kenapa ya? Oh, gua ditawarin Tema juga, cuman gua udah keburu ada tim waktu itu. Jadi gua ya udahlah daripada dipecat-pecatin kasihan gitu. Kayak Ale itu anak pang, Pak. Itu ada driver gua anak pang. Ya, sekarang makan seafood dia alhamdulillah gitu. Tadinya anak pang. Gembel bener-bener. Kayak gua lagi jalan, habis itu kayak nemu gitu. Dia lagi tidur gitu, Pak. Bisa nyetir nggak kata gue? Bisa bang, yaudah yuk.
Alhamdulillah, nanti kasihan dia di jalan lagi. Oh berarti nggak ada komitmen sebagai grup? Ada Bu, beberapa project yang kita harus bertiga ya, jangan kalau bersangka itu gitu. ya, kalau maksudnya kalau si GJLS kan emang kalau secara talent management kita sendiri-sendiri. Cuman kalau misalnya kayak project-project kayak ini sekarang lagi jalan film. Film kedua ya? Terus film kedua, terus nanti insya Allah mau ada apa lagi. Kalau itu dealingnya untuk misalnya satu deal untuk bertiga. Ya, Oh. kalau itu misalnya mau nge-hire kita bertiga nih, itu ngubunginya si GJLS. Oh. Ada timnya lagi. Cuman kalau misalnya pengen kontak kita sendiri-sendiri, nah itu ke talent management masing-masing. Yang rumor bahwa lu paling mahal di antara mereka bertiga. Nah ini tai nih, Rispo nih. Jadi tuh kita sering banget kalau misalnya lagi di backstage atau apalah gitu, misalnya lagi kumpul gitu ya, lagi bikin konten tapi nggak di waktu di kamera kita bilang si Rispo tuh kayak gua mah kalau pas ini di TV mah segini hip gitu bilang. Dia mahal-mahalin Tiba-tiba tuh. aja itu, tanpa lu pancing. Ya enggak lah, ada obrolan lah tiba-tiba misalnya Oke. kalau bisa lu brand berapa po? Gua mah kalau brand segini nih, misalnya dia bilang 80 juta gitu kan. Anjing, mahal banget nih Rispo gitu kan. Rigen juga, wah gua mah cepet gitu-gitulah. Wah anjing nih anak-anak nih kok. Nah, gua kan menyesuaikan harga kan. Maksud gua nggak mau terlalu murah biar ya paling nggak setengahnya lebih dikit tuh oke lah gitu kan. Setengahnya Regen lebih dikit dan itu ya maksudnya ya segitu-gitulah gitu. Kalau misalnya Lu kita ngerasa waktu denger itu anjing selama ini gua kemurahan kemurahan. Takutnya nggak enak maksudnya ke teman-teman yang lain gitu yang lebih murah atau apa gitu kan. Nah, gua harus menyesuaikan harga gitu kan. Terus tiba-tiba ada satu momen ada obrolan, gue lagi di mall apa gitu ya, orang nyamperin gue, Bang Iji, lu mahal banget, hah? Apa nih kata gue tiba-tiba ada orang, Bang Iji lu mahal banget, kita jadinya pakai Rispo katanya gitu, lah kok bisa? Setahu gue Rispo yang lebih mahal dari gue kan, iya, abis itu gue temuin tuh Rispo, kok lu yang di brand itu jadinya lo, iya hip gue mah segini kata dia, anjing lu kata gue udah naruh harga mahal gitu kan, sama juga TV gitu bang, TV kan mereka bilangnya berapa, gue minta naik lah gitu, nah gue sekarang jadi di mata TV ini mahal loh, gue bilang lagi ke manajer gue, itu strategi. turunin harga, strateginya mereka anjing emang strategi. Biar kerjaannya ke dia. Sebenarnya itu bukan strategi dia sih, kayak bercanda gitu. Bercanda tapi lu ke bawah, Tapi gua kemakan. anjing, emang segitu. Gua kan ngira-ngira ini bercanda apa serius ya? Iya. Jadinya kayak gua yang kelihatan mahal nih di orang-orang gitu. Padahal mah ayo gua jalan berapa juga ayo. Makanya nih Bang Dika ya. Jadi kayak kesan orang anjing Hibzi mahal. Enggak, gua biasa juga tidur di rumah. Lah, kalau deal buat GJLS pembagiannya gimana? Oh, kalau deal GJLS biasanya ada yang emang buat kan udah jadi PT kan, masuk ke perusahaan, terus yang ada berapa persennya emang kita bagi 3. Oh, itu rata. Rata kalau itu. Gitu. Karena kan ini udah jadi satu IP yang beda kan. Misalnya, kita sendiri emang punya karir masing-masing, tapi kan ketika GJLS ini ya udah jadi hal yang lain aja. Iya. Tapi sebenarnya pionir atau pencetus ide pertama bikin GJLS itu siapa? Regen. Lagi COVID ya? Lagi COVID waktu itu. Jadi Kontennya dimulai pas COVID tuh. sebelum Gua nontonin COVID lagi. Pak, sebelum COVID Oh, gitu? Pak. Iya, 2000 berapa ya? 2019. Regen tiba-tiba WA. Jadi ada anak-anak Tangerang gitulah yang mereka punya perusahaan audio visual lah, punya kamera atau apa gitu, ngajakin Regen bikin konten. Regen akhirnya ngubungin gua sama Rispo karena kan gua sama Rispo di Jogja sering bikin konten juga kan waktu masih di zaman Jogja. Nah, Regen sama Rispo tuh punya konten kolong meja. Nah, kita itu ngerasa cocok gitu. Kalau misalnya konten bareng-bareng, ya udah akhirnya dia yang ngajakin tuh. Kalau meja tuh MLI. MLI kan? Iya. Gua sama Rispo dulu di Jogja punya konten miris bro. Jadi Rispo gue masukin kandang Pak, kandang burung, gue kasih gabah, gue siram air gitu. Bercandanya udah absurd dari dulu sih emang. Udah absurd dari dulu. Gitu dia gitu. Rispo kan tahu apa aja ya. Untuk cara lu berekspresi di komedi lu dulu ininya siapa? Inspirasi lu siapa? Kenapa bercandaan lu absurd gitu loh sama Rispo and the Gang? Oh, kalau yang YouTube itu gue dulu kayaknya bikin YouTube itu gara-gara ada
ada nama YouTube-nya Asal-Asalan Project. Nah, Asal-Asalan Project itu emang asal-asalan tuh dia bikin konten tuh. Ya itu salah satu yang menginspirasi ya. Cuman kalau komedi jadinya aneh, nggak tahu ya. Mungkin karena dulu ya referensi-referensi gua aneh ya. Kayak misalnya gua baca komik tuh yang Bakabon gitu. Habis itu Kung Fu Komang. Itu kan aneh-aneh semua tuh ininya apa genre-nya gitu kan. Terus juga gua suka dengerin ini Pak, dengerin dulu waktu zaman SMP suka dengerin Panas Dalam. Pidi Bayi kan liriknya aneh-aneh tuh gitu. Makanya itu kayaknya yang apa yang bikin gua jadi kalau komedi tuh absurd gitu kayaknya. Tadi lu sempet bilang bahwa lu tuh kalau ngeliat orang, wah orang itu bikin itu, gue juga pengen orang itu bisa begitu, gue juga pengen gitu. Nah, Rispo sama Rigen gabung bedain, lu pengen nggak? Enggak begitu sih Pak. Sejujurnya ya, pertama karena gue maksudnya mereka kan cinta banget sama motor kan gitu. Gue itu nggak begitu gitu. Jadi kayaknya sih kalau gue pikir-pikir ya nggak. Kalau diajakin sih mau aja gitu ya. Gue langsung beli motor ya. tapi kayaknya ya gitu maksudnya gue nyoba motoran yang agak lama aja tuh kayak capek gitu-gitu. Jadi maksudnya passionnya nggak di situ gitu. Gue tuh lebih kayak iri sama orang tuh yang misalnya orang tuh bikin lagu gitu, nah gue pengen juga gitu. Orang bikin spesial kayak misalnya, wah produktif banget nih dia, gue pengen juga gitu. Lebih yang ke gitu-gitu. Misalnya kayak orang punya mobil baru, ya bodo amat gue mah gitu. Orang punya motor baru, Rispo kan motornya banyak tuh, gue nggak peduli gitu. Ya paling sedih dikit lah gitu. Oh, lu nggak ada hobi yang bener-bener lu... Jalan kaki, Pak. Hobi saya paling modal sepatu juga nggak begitu mahal kan. Sepatu, jalan. Paling Dari dulu begitu? Maksudnya lu nggak punya hobi tertentu yang bikin lu suka banget? Kan biasanya orang dulu misalnya, gue pengen koleksi ini, nggak punya duitnya. Sekarang gue udah punya duit, akhirnya wah gue Benda aja di masa kecil. Ada. Gitu. Buku, Pak. Saya sering ngumpulin. Bukan baca ya, ngumpulin buku. Kenapa lu beli buku kalau akhirnya lu gak baca? Baca, jadinya kebaca gara-gara ngumpulin. Jadi temen gue pernah bilang, gue inget waktu zaman SMA ada Arif dulu ya. Arif bilang tuh kayak, Pak Haifah, ya nggak terlalu penting sih itu ya. Pokoknya antara... Yang kita juga nggak kenal ya. Iya, pokoknya. Tapi penting, buat gue itu penting. Iya, oke. Haifah kalau nggak yang bilang. Kalau pengen suka, kan gue nggak suka baca buku kan dulu. Temen-temen gue tuh kayak, apa baca buku gitu. Kayak, wah kok mereka suka baca buku ya. Terus si Haifah bilang, kalau pengen suka baca buku, beli aja gitu buku yang menurut minat kita gitu. Atau ya buku apapun gitu. Akhirnya gue tuh waktu zaman di Jogja, gue beli buku mulu Pak. Jadi misalnya kerjaan stand up nih, misalnya dapat 1 juta gitu. Nah itu 200.000-nya gue beliin buku. Buku-buku macam apa yang lu beli? Kadang dari sampulnya, oh oke nih sampulnya gue beli gitu. Gue taruh-taruh aja, ditumpuk di kamar gitu. Kadang yang gue baca, misalnya gue beli 10 buku nih, yang gue baca cuma setengah gitu. Jadi Apa yang nggak sampai selesai? nggak sampai selesai kadang. Biar lu kelihatan kayaknya ini smart deh anak. Iya, ada gitu-gitunya Pak. Iya. Buat gampang dapet cewek nggak waktu itu gitu-gitu? Kalau gampang dapet cewek, enggak juga sih Pak. Enggak juga. Iya, karena nggak ditunjukin. Biasanya kan ada sesuatu namanya laki-laki kadang-kadang buat impresi ke orang gitu. Enggak juga sih, enggak kepikiran ke sana sih. Oh justru stand up dulu malah gampang dapet cewek tuh. Oh iya. Iya, gara-gara stand up. Sebelum akhirnya nikah berapa cewek yang udah lu taklukin? 2. Tetap dikit. Bagus dong. Berarti lu tipikal yang long term kali dalam sebuah hubungan. Justru short. Oh justru short. Short banget. Anjir, iya. Apa yang berubah banyak dari Hifzi zaman dulu dan Hifzi sekarang? Short banget. Apa ya yang paling berubah? Oh kayaknya lebih bertanggung jawab Pak. Karena udah punya anak, udah punya istri. Dulu hidup tuh asal-asalan banget. Gua bisa tidur jam 3 malam, terus nanti bangun jam 12. Habis itu kayak nongkrong waktu zaman Jogja, nongkrong sama Rispono, sama Mukti dulu di Jogja. Ntar sampai jam 2 lagi makan malam gitu. Wah.
parah banget. Nah sekarang tuh lebih tertata Teratur. hidup, lebih kayak jam 9 kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan atau apa tuh tidur gitu. Ntar jam 6 bangun gitu. Habis itu ya ngerjain banyak hal lah gitu ya, olahraga apa. Dan dia udah mulai peduli sama kesehatan dia. Iya, bener. Alhamdulillah. Gara-gara ketegor sama asam urat ya. Asam urat, asam urat sama ngapa? Gue sih yang paling bikin gue harus olahraga itu gue mau jalan, istri sih terutama ya istri nyuruh gue buat lebih ngurusin badan. Terus yang kedua tuh gue ngerasa kayak Alasannya ngap banget. buat kesehatan. Apa? Ngurusin badan. Iya, kesehatan sama waktu itu dia ngeliat Regen kan, Regen juga jadi lebih kurus Ya. tuh, Regen aja bisa gitu. Tapi lu nggak takut ntar dibilang, jadi nggak lucu lagi kalau Ya, apa-apalah. Rezeki kan Allah yang ngatur gitu. Aku masih lucu kok. Masih bisa ya. soalnya kan ada persona komedi ya. Iya. Dari bentukannya udah lucu tadi Iya, sebelum dia ngomong bener, gitu loh. bener. Ya berarti harus dikuatkan di verbal, di gerakan-gerakan, iya, harus iya. ditambah skill-skillnya Bukan di secara fisik ya. Secara fisik. Karena menurut gue penting banget sih kayak olahraga gitu ternyata ya Pak. Banget. Terus Itu ngapnya gara-gara stand up. Gue mau di jalan tour waktu itu berapa kota? 10 kota. Gue nyobain open mic. Kan kalau kita tour tuh minimal 1 jam, 1,5 jam lah. Setengah jam gue udah wah nggak bisa. Kan nih, obesitas. Iya karena obesitas. Padahal ngomong doang gitu. Ngomong doang dipanggil. Ya, tapi kan gua kalau stand up kan Iya, emang ada ekornya, gerak-gerak ada gitu ekornya. kan. Itu gitu. Wah, gua langsung dari situ tuh langsung jalan kaki gitu. Lu sekarang berapa sih berat? 100-an, Mbak. 100-an. Dari 122. Itu Udah karena turun? jalan kaki doang. Enggak, jadi emang makannya itu dikurangin gitu. Walaupun gua bukan yang ketat-ketat banget gitu ya, dia karena gua masih suka lah makan gitu. Cuman jadinya porsi nasi dikurangin. Terus kayak Sorry, porsi nasi keluarga lo dikurangin buat lo. kasihan, anak saya nangis di pinggiran, jangan ya. Ya kan Istri doang. Masih ada supir lu yang napang nemenin. Di pinggiran lu. Terus anak gua begini ya. Terus kayak pertepungan Iya, gitu-gitu. pantangannya lumayan banyak ya lu ya. Dikurangin Iya, gitu. Ya walaupun kadang-kadang masih gitu. iya, Cuman sebisa mungkin kalau dulu kan nggak dipikirin itu. Kalau sekarang hanya gue udah makan tepung nih hari ini misalnya. Jadinya kayak udah satu aja. Lebih gitu. ada Atau porsi lah ya. Besoknya nggak lagi, bisa Iya, berapa hari nggak iya, lagi iya, gitu. iya, iya. Terus kayak minyak-minyak tuh ya dikurangin gitu. Kalau asam urat tuh pantangannya apa aja? Udang kayak seafood gitu-gitu tuh nggak bisa tuh Pak. Abis itu kayak jeroan gitu udah nggak bisa Dulu lagi. lu suka banget gitu. Dulu tiap hari kayaknya makan ketoprak sama ati ampela gitu tuh hampir tiap hari dulu kayaknya di Jogja, makanya hancur banget tuh. Dari Rispo kan dari zaman Jogja tuh Pak, dia pernah kayak nggak bisa jalan gitu di Jogja, tiduran doang. Rispo aja kadang-kadang sampai hari ini aspal rata aja jadi nggak rata sama dia. Jalannya begini. Asam urat. Asam urat. Lah, iya. Lagi kita ke Lombok ya? Iya. Perasaan aspal rata, Po. Asam urat kamu. Nah Rispo tuh tapi masih bandel. Gak usah Lombok, New Zealand aja berasa nggak rata. New Zealand bagus loh jalanannya. Bagus rata dia. Bandel dia, emang Kalau bandel. dia masih bandel soalnya Pak. Kalau gua kan misalnya udang udah nggak berani. Udang, cumi gitu udah nggak berani tuh. Kalau Rispo tuh kadang-kadang masih makan gitu, nyoba-nyobain. Tapi GJLS itu kan dulu lucunya karena emang mereka bertiga ukurannya lucu-lucu, bulat-bulat semua gitu ya. Saling menginfluen nggak sebenarnya? Kalau gue Surya sama Wendy nih kan satu ruangan. Iya. Dia nge-gym, gue jadi ikutan Iya, nge-gym. iya. Dia lari, gue jadi ikutan lari. lari. Saling influence nih kita. Influence sih, iya. Kalau Kayak bertiga gimana? iya kayak dulu kan yang berusaha diet kan Regen, gua ngikut, Rispo juga ngikut. Terus habis itu gua kan waktu itu kayak nge-gym juga kan, yang nge-gym dikit. Rispo akhirnya kayak daftar juga Ya, member, ya. Regen juga sekarang member gym juga gitu, ada keren. PT juga. Ya saling ya. pengaruhin sih kayak makan kalau dulu kan
mau syuting itu di sini udah perkue-kuehan gitu. Sekarang udah ada tambahan buah. Jadi yang kue-kuehan buat bintang tamu kita tuh buah-buah aja gitu makannya. Nah, tapi kalau Rispo nggak bisa dilarang ya kalau kalau dia tuh apa aja Nah, secara karakter lu bertiga kalau di GJLS tuh pembagian perannya gimana? pembagian peran Untuk di apanya? kelola IP-nya ya? Kalau di GJLS si Rispo itu bagian administratif Pak dia. Aku dia. Enggak. Kenapa ditempatin di situ? Ya namanya juga kita. Administratif. Contoh tugasnya apa? Ya dia kayak yang finance. Oh, gitu. Terus ngurusin kayak, duit dia? Ya legal, ngurusin kayak misalnya mau daftarin paten apa IP gitu-gitu tuh Rispo. dia? Tapi ada timnya lagi gitu. Ada Under tim finance, dia. under dia. Pokoknya gitu. tanggung jawab kalau ada masalah dia yang maju. Ya, Tapi Oke. finance dia. Finance ada timnya lagi. Ada Ya tapi orang. under dia dong. Iya, dia ya. Tapi lu percaya sama dia? Enggak lah. Gak percaya. Tapi siapa lagi kan? Soalnya udah bagi-bagi nih. Oke. Gua itu di bagian event sama merch kalau Oke. gua. Sama ya bantuin ngurusin misalnya kayak manajemen karyawannya lah gitu. Sistemnya kayak gimana. Kalau Regen tuh kreatif kontennya gitu ya. Semua sih kreatif event, kreatif apapun lah pokoknya. Misalnya kayak lagi mau ada di sosmed. Tapi secara karakter sendiri kalian bertiga gimana? Kalau misalnya gue, Wendy sama Surya gitu misalnya. Surya tukang marah-marah nih, suka ngeluh. Gua ngeluh kalau skripnya jelek gitu. Kalau Wendy udah kerjain aja gitu. Lu secara bertiga karakternya gimana? Karakter kalau Regen dia yang lebih detail sih kayaknya. Oh, dia lebih detail? Dia lebih detail. Bawel dia? Iya, lebih bawel. Kalau gua yang lebih nerima biasanya. Oh, easy Nah, going. kalau Rispo goblok aja. Kalau nggak ngerti jadi ngomongin orang aja. Gua ngomong apa dia ngulangin. Ntar Regen ngomong apa dia ulangin gitu. Ya kan, Pak? Ya benar. Biar kontribusi. Iya. Dia kontribusi. Misalnya kita lagi bahas skrip nih di sini, bahas skrip. Ada yang lucu nih dari Bang Awe, misalnya Pamon lagi di luar gitu kan. Ada yang lucu dari Bang Awe. Ntar Pamon masuk. Nah, dia ceritain yang Bang Awe ceritain tuh, itu Rispo. Seakan-akan itu punya dia. Ya enggak juga, cuma ceritain aja, Pak, kita udah bahas ini nih, Pak gitu. Tapi dia ngantusias ceritain. Gitu. Eho lah jatuhnya ya. Iya. Nebelin omongan orang doang gitu ya. Benar itu tuh Rispo tuh ya. Dia dapat kata baru nih yang menurut dia bisa dipakai di mana-mana. Misalnya dia dapat apa ya? Kata baru misalnya apalah invoice lah gitu lah. Nah, dia bakal ngomong invoice terus tuh. Gua invoice gua. Tapi berani loh mereka keputusannya akhirnya membuat GJLS kedua ya. GJLS kedua. GJLS kedua, film. Iya, yang berani sih PH-nya sih. Tapi Kalau kalian kita kan ikut aja sebenarnya. Iya, kita mah ini ngikut. based on eksperimental yang pertama. Ya kan lu bikin film tapi nabrak format film. Iya. Bahwa kejadian-kejadian yang salah-salahnya lu tayangin, kejadian yang harusnya nggak tayang lu tayangin, ketawa-ketawanya di set lu tayangin gitu kan. Maksudnya itu kan nabrak rules-nya film, formatnya film. Kalau yang kedua akan dibikin kurang lebih kayak gitu atau lebih serius? Lebih serius sih, Pak. Lebih film lah. Kalau kemarin kan konten YouTube ya. Konten YouTube di bioskop. Kalau yang film pertama tuh jatuhnya behind the scene ya. Iya. Nah, yang film kedua ini yang kemarin dirapihin. Oh, dirapihin. Enggak, bukan maksudnya Lebih nguatin cerita. lebih nguatin ceritanya, terus ya secara komedi masih GJLS, masih ya aneh, absurd gitu. Cuman ya lebih film aja gitu. Dengan director yang sama. Pak Monty. oke, Iya. Dan kita udah sepakat juga kan kemarin tuh kan ada beberapa masukan-masukan lah yang dibilang terlalu mohon maaf ya seksis atau apa gitu kan bercandanya. ya bercandanya gitu. Nah itu udah nggak ada karena yang gua sedih juga itu kan itu kan film pertama kan dan itu karya kita bertiga gitu kan. Kita tuh justru kayak nggak bisa ngajak anak-anak kita nih buat nonton gitu. Padahal kayak Nadine anak gue tuh pengen banget nonton. Kenapa sih aku nggak boleh nonton film gitu. Yaya gitu. Dan kemarin tuh kayak Nadine bilang kan, ya nanti bikin filmnya aku boleh nonton ya gitu. Jadi itu jadi satu pertimbangan juga dan PH juga menyetujui itu. Lebih family friendly. Lebih family friendly. Iya. Ternyata sepengaruh itu pada era keluarga kalian ya. Iya, Dengan Pak. karya kalian. Ya sama lebih biar penontonnya lebih Iya, banyak lebih sih sebenarnya banyak, kan kalau iya. 13
bisa 13 plus atau semua umur bisa jadi ditonton lebih banyak. Karena banyak juga komen di Twitter kayak 2 gitu yang komen tuh. Yang ya banyak lah masukan masuk. Kayak banyak masukan gitu kayak sebenarnya film GJLS tuh lucu gitu, tapi gue pengen ngajak orang tua gue, ngajak anak gue kayak ragu karena ya itulah ada beberapa scene-scene yang menurut mereka nggak cocok buat orang tua atau anak-anak. Gitu. Tapi memang film pertama kalian itu kemarin masuknya ke market yang ngikutin bercandaan kalian. Kalau tahu bercandaan kalian sih itu lucu banget memang. Tapi buat orang-orang yang nggak update tentang bercandaan kalian, kayak wow gitu, terkaget-kaget sih dengan cara kalian berkomedi sih. Eksperimen. Tapi ada nggak yang gara-gara lu sering tampil bertiga, apa-apa dikenal orangnya juga bertiga, ada nggak yang akhirnya kecipratan juga misalnya, Rispo salah ngomong apa, diserang orang, akhirnya keserang lu juga gitu-gitu? Bukan nyerang, lebih kepada misalnya Rispo kan yang paling sering bikin salah kan dia di sosmed gitu ya kan. Kalau kayak gitu, lu sama Rigen tuh negor dia langsung atau gimana? Biasanya nanti di sosmed tuh hip tuh temen lu gitu kan, misalnya ada siapa netizen temen lu tuh langsung ditegor. Rigen biasanya negor Rispo, ya gue juga ngikut gitu kan, marah-marahin Rispo, ya ntar dia maaf gitu. Ya gitu aja dia Pak ya. Kemana-mana kan kalian mau nggak mau kan bawa gerbong kan. Iya, bawa gerbong. Lu mewakili brand IP Iya, GJLS itu. waktu itu film mau tayang dia ngapain gitu, lupa gue tuh ada dimarahin tuh sama kita bertiga tuh pokoknya. Ini ada pertanyaan dari netizen nih. Ini item baru di ngobrol di WA ya. Tadi kita ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang suka nonton konten kita. Ada 2 amplop. Ini benar dari netizen? Benar. Yang ini deh. Oke. Berarti ini ya. Terserah sih. Kalau gue sih terserah ya. Ikut ya. Oh, dapatnya A dari ini Dari gua followernya berarti. Andika. Yoi. Berarti Andika yang baca. Yoi. Kan gue juga burem ya. Tulisannya jelek banget ya Allah. Oke. Yang pertama. Tolong bikin puisi bahasa Thailand lu dong. Puisi ya. Judulnya apa nih Pak? Bebas. Bebas ya. Yang lagi di pikiran lu aja sekarang. Misalnya tentang tadi pagi lu kesini macet dan hujan. Boleh. Hap, Pong Lei Nai Teng. Apa tuh judulnya tuh? Hujan dan air mata. Wah. Kayak antusias banget. Tapi gue bohong. Anjir. Aduh, jangan air mata. Ngeri. Pop lái hơi từng. Từng lấyนะครับ Khung nơi nâng khắp nốt lặp lại lời. Tăng lấy lớp hết. Khung lại nạp nạp lộn lại. Từngยิ่งlại làm. Khung lại nạp tăng lấy hú đại dạng lên này. Bông lại sang la hạ. Hujan dan air mata. Asik. Langkahku hari ini dimulai dari 6 pagi. Ban menderu di sana sini. Asik. Langit seakan mengikuti arah hatiku. Sedih. Asik. Apa iya? Muka lu aja. Oh, berarti pas begini-begini tuh ban menderu di sana sini. Saya mah beneran Pak. Saya mah nggak bohong. Bisa beneran Mas Tayo.
Anjir. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya anjir. Kenapa? Kan kayak misalkan nih karena gue suka nonton film Mandarin, terus kenapa gue akhirnya kalau bercanda suka ngomong bahasa Cina gitu, karena ya ada keterikatan emosional dalam tanda kutip, karena gue suka nonton film-film kungfu dan segala macem. Secara dialeknya atau dialognya tuh kayak seru ya gitu. Walaupun kita nggak bisa tapi kayak ya menyerupai lah gitu. Terus dengan gestur segala macam. Kenapa lu pilihnya di Thailand? Gue suka film Thailand, Pak. Film-film Thailand tuh iya. Unik-unik tuh film-film Thailand, cerita-ceritanya. Tapi gue selalu ilfil lo lihat misalnya pemainnya cakep banget. Tapi Iya. begitu ngomong bertahan tawong, mainoy gitu. Iya. Kadang-kadang kayak aduh cakep tapi kurang nih gitu. Ada diksi-diksi yang gak masuk ke kuping gue gitu kayak gak pas, tapi lucu sih. Dia dari awal mencuri perhatiannya salah satu nih sama Papa Hifzi dulu ya. Papa Hifzi mainan di stand up ya. Lu kalau di rumah jadi pribadi yang selucu ini nggak? Atau justru lu jadi orang yang berbeda di rumah? tetap aneh sih, Tetep maksudnya aneh? gua di keluarga tuh kayak sama Nadine gitu, bercandaannya gitu. Bercandaannya apa kalau lu sama anak lu? Ya misalnya Nadine, apakah kamu sistem gitu. Terus anak lu Jawab sistem gitu. Sistem ya. lo percaya atau enggak? Gua menularkan bercandaannya Rispo ke anak gua sekarang. Yang gimana? Anak gua kan terobsesi sama matematika. Aneh, Andika bener dah. Iya, matematika buah itu. Astaga. Obrolan keisengan gua sama anak gua aja yang cowok kan. Kan dia kalau bercanda sama gua kadang-kadang di tengah obrolan gua selipin tentang angka-angka dan dia suka sama angka-angka matematika. Sekali waktu gua tanya, "Kamu kalau jago matematika, nih apel tambah semangka sama dengan apa?" Hah? Aneh, nggak nyambung memang gitu. Ada tahu, jawabannya melon. Hah, kok bisa? Ya, pokoknya kalau ngawur jawabannya bener. Habis itu gue tanya yang berikutnya kan. Misalnya cicak sama tembok jadinya apa? Jadinya mobil. Betul, gue gitu. Di encourage. Apa dia di encourage? Dan itu real. Kemarin kebetulan kita bareng ya. Ya Allah, kasihan. Gua istri gua Andika sama Usi sama anaknya Saka. Iya. Terus tiba-tiba di perjalanan di satu mobil barengan gitu. Om ini nggak tahu tuh kamu bisa hitung-hitungan buah-buahan. Hah? Dalam hati gue, si bego. Iya nih, Om ini nggak tahu, coba dites. Om ini coba tes. Oh gitu. Ya karena emang kan gue nggak mungkin matahin dong. Gue tanya misalkan ini kali ini. Wah gila. Ini kali ini. Wah gila Andika. Kata gue, kok bad influence yang dimasukin. Sampai gaya-gayanya Rispo muncul Pak di anak gua Pak. Sekarang kalau ini pertanyaannya makin rumit gitu ya. Misalnya nih, ada lantai, ditambah awan, terus ditambah ban mobil. Ntar ya aku mikir dulu. Gitu jawabannya anjing. Ntar ya aku mikir dulu. Oh aku tahu, jawabannya toke. Iya. Lucu Pak. Anjing lucu tahu. Kalau anak gua yang cowok gua nggak tahu dia itu dari siapa sih? Yang kalau ngomong nggak nyambung. Oh, gimana tuh, Pak? Misalkan nih tiba-tiba, ayah, Jepang 3:30 biru. Itu bercandaan anak-anak ini. Iya, pas awal gua bilang, hah, apaan sih? Konten gitu Pak, ada itu Pak. Dia ada konten ya? Ada yang gitu, Iya, gitu Ying. ya. Tuh awalnya masih Uying nih, abang angkatnya si Kauki. Kan selalu di rumah nemenin. Gua nggak ngerti nih influencer dari si Uying atau si Kauki terus diiyain sama Uying. Nah mereka berdua ngobrol di mobil barengan gitu. Ngajak ngobrol gua. Terus ketika gua bingung, apaan sih? Aduh, nggak Amerika Jet Ski nih. Sekali dua kali nolak ya. Tapi kan kayak nggak seru kalau misalkan kita nggak ikut bagian di situ kan. Akhirnya udah. Jadi mau nggak mau ngikut. Tapi anak gua akhirnya mengakui ternyata ngomong ngawur itu enak ya gitu. Iya. Tapi Ngomong sekenanya di kepala aja gitu. Sengaur-ngaurnya ya Rispo ya, kadang-kadang tuh jadi ada kejadian di masa yang akan datang, Pak. Contoh. Kayak contohnya tambah-tambahan buah-buahan. Itu
tiba-tiba ada konten yang kayak gitu. Jadi orang kayak neliti gitu, kayak misalnya semangka nih ditambahin apel, nah nanti dia rasanya kayak apa gitu. Misalnya, sumpah, waktu itu gua ngeliat, jadi sering banget misalnya apa yang dia omong di Bukan. apa? Di YouTube. Di Instagram sih gua ngeliatnya. Pokoknya ada tuh yang kayak gitu, apel Dia sama meneliti kalau semangka. digambar. Iya kayak neliti atau apa, nanti rasanya jadi kayak gini loh gitu. Dan ternyata ada gitu. Terus juga waktu itu Rispo pernah bilang waktu zaman dulu. Jadi waktu itu di podcast kita lagi ada yang keseleo. Kita lagi podcast sama Pak Ustadz. Pak Ustadznya bisa pijit kan. Nah Pak Ustadznya mijit tim kreatif kita tuh yang keseleo itu. Nah kita komentarin, oke kita sekarang di Olimpiade Pijit Dunia gitu kan. Dan tuh ternyata Ada. beberapa tahun berikutnya ada yang Iya Jepang betul. itu. Betul, Ada betul. Olimpiade Pijit. Betul. Siapa tahu Rispo tuh dajal sebenarnya. Jadi dia suka sosokan sekarang tuh kan apa kata gua. Sosokan anjing lu kata. Enggak ada lu ngomong asal aja lu. Kan yang ngomong asal lu yang lainnya kan belum kejadian kata gua itu kebetulan doang. Kata gara-gara itu sering banget dia ngomong terjadi gitu apa yang dia ucapkan sama Rispo. Sekarang Rispo kemana-mana udah mulai bawa batu. Ponari. Terakhir nih, menurut seorang Hipsi, Iya. di antara Regen, Rispo, dan elu, secara tingkat popularitas, Oh ya. nomor 3 sih. 3 gua. Iya. Kenapa lu naruh lu di nomor 3? Soalnya gua ke toko buah waktu itu. Toko buah kayak drive thru gitu. Sebenarnya enggak sih, dia di trotoar jualannya ya. gua sama istri gua bilangnya toko buah drive thru. Karena kita bisa berhenti di pinggir gitu kan. Iya, bisa di pinggir tinggal scan series gitu. Toko buah drive thru ya. Dan itu nggak ganggu, nggak bikin macet. Ya, Kalau kita berhenti nggak oke. bikin macet. Ya. Nah, makanya kita bilang itu toko buah drive thru. Berapa kali gua di situ beli, sering lah gua sama istri gua gitu kan. Ada satu kali tuh pas istri gua di rumah nitip buah. Rispo lagi bareng sama gua gitu. Lagi bareng sama gua, terus beli buah di situ. Terus gua beli buah gitu kan. Bang Rispo kata dia gitu. Bang tiap hari gua kesini kata gua. Hipsi Hoir nih kata gua. Rispo sekali langsung ditegor. Oh, di situ lu merasa, Di situ. anjing, terkenalan dia lagi. Terkenalan Rispo. Kalau abis itu ya Regen, Rispo, Hipsi, Rispo, yang berapa Regen lah. Oh yang betul Regen lah, Regen terkenal banget lah dia. Arisan apa gitu. kan. Tapi apa yang lu rasain ketika orang salah nyebut nama lu? Karena itu masih sampai sekarang gue Iya rasain. iya. Gue dipanggil Denny itu masih gue rasain. Gue juga dipanggil Rispo sering, ya sih. Lebih sering dipanggil Rispo sih gue, iya. Ya kalau lu kan secara bentuk kan memang hampir mirip kan. Benar. Sementara ke gue kan sama Denny nggak mirip gitu. Iya. Nggak ada PR juga ya Pak ya? Ya nggak apa-apa kan Pak Denny dia.